Ya, ya baik. Jadi sampai sejauh ini kita sudah mempelajari beberapa jenis apa namanya regresi dan regresi ya. Jadi yang pertama regresi sampai pertemuan sebelum UTS itu ada regresi linear sederhana, regresi berganda sebagai salah satu cara untuk memodelkan data-data dalam bidang ekonomi ya. Dari apa namanya secara ekonometrika gitu. Kemudian kita juga sudah mempelajari data panel ya. Data panel ini berguna apabila kita ingin melihat bagaimana efek dinamis dari baik dari waktu dan juga cross section gitu ya. Dan kita belajar bagaimana melakukan regresi pool atau pooling regression. Jadi kalau kita anggap itu semuanya satu, mengabaikan efek panel ya, itu kita lakukan. Panel artinya time seriesnya diabaikan, hanya menganggap ya cross section saja pada dasarnya kita regresikan gitu udah. Kemudian kita mempelajari juga FEM, ya fixed effect model, ya dengan contoh maskapai itu. Jadi kita berawal dari contoh bereksplorasi dari situ dan saya memang tidak terlalu matematis untuk menekankan bagaimana penurunan itu ya, karena mempelajari lagi statistika yang lebih lanjut. Jadi kita hanya menggunakan dan konseptual dan kalian bisa paham dengan itu dengan baik. Jadi FEM, kemudian REM, random effect model, dan bagaimana kita memilih FEM atau REM menggunakan uji Hausman misalnya. Selain itu kita juga melakukan diagnostik model ya tempoh hari. Jadi tiga pertemuan itu membahas tentang panel. Mudah-mudahan kalian punya gambaran. Saya yakin mungkin tidak lengkap gambarannya, itu nanti karena memberikan dasar saja. Nah sekarang tapi menurut saya lebih dari cukup untuk mengetahui ini karena kalian sudah berbekal pada start 2, jadi bisa memahami sebenarnya kalau mau mencari literatur, kalau mempelajari bagaimana kita menggunakan ini dalam menyelesaikan masalah atau memodelkan fenomena dalam ekonometrika misalnya gitu ya, data ekonomi yang disebut dengan teknik ekonometrika. Oke, ini adalah salah satu topik dari dalam ekonometrika. Jadi sebenarnya ada instrumental variable. Jadi saya yakin itu juga penting dan ini juga saya mengikuti Bu Jari. Jadi saya putuskan masukkan ini saja dulu ya, regressive distributed lag. Karena ini juga sesuatu yang sering kita lihat ya dalam dalam analisis ya, yang berupa data pada bidang ekonomi dan juga terutama finansial gitu ya. Nah di sini jadi ya, metode khusus dari waktu tidak kita bahas di sini karena itu sudah ada mata kuliahnya sendiri dan kebetulan kalian mengambil itu juga kan gitu. Jadi itu juga memang tidak saya berikan di sini. Jadi tapi di sini kenapa ada autoregresi dan distribusi lag? Nah, sekarang kita bicarakan. Jadi pada dasarnya model ini akan berhubungan dengan sesuatu yang tidak memiliki efek sekarang, tetapi pada suatu saat gitu ya. Itu pada saat yang dimaksud nanti ya. Oke. Jadi materi ini sudah saya upload di WhatsApp tadi malam dan materi yang dari satu buku yang saya ambil itu juga ada di situ. Silakan kalian baca nanti ya. Dan kita gunakan untuk keperluan ini. Oke. Jadi di sini kita membahas regresi yang berhubungan dengan deret waktu. Jadi saya awalnya tidak mau membahas yang ada deret waktunya, tapi itu juga tidak pas karena harus ada bagaimana kalau ini dilakukan gitu misalnya. Jadi kalau ada data dengan deret waktu, regresi deret waktu seperti apa. Jadi ini mencampur antara regresi dan deret waktu. Ya meskipun sebenarnya deret waktu adalah juga teknik regresi ya, tapi di sana datanya betul-betul independen gitu ya. Yang di sini kita campur antara data independen dan data dependen atau regresor dan prediktor seperti itu. Yang kalau kalian pelajari lebih lanjut agak rancu juga ya. Oke, tapi kita akan melihat bedanya di mana itu ya. Oke, jadi data pada deret waktu itu adalah data yang diurut sesuai dengan waktu ya. Itu yang kalian mungkin juga sudah pelajari dalam mata kuliah analisis deret waktu. Urutan amatan itu menjadi sangat penting. Jadi kalau amatannya ditukar itu tidak bisa kita lakukan karena fokusnya pada waktu, sebuah waktu ya. Jadi data yang sekarang kita tukar dengan data yang 2 hari yang lalu tidak bisa gitu. Nah,
pada data cross section itu tidak masalah karena tidak fokusnya tidak pada waktu tapi pada individunya kan gitu. Jadi itu tidak pernah jadi masalah. Jadi di sini kita melibatkan deret waktu, komponen data deret waktu dengan pengubah yang melibatkan beda kala atau lag. Ya. Dan kita akan membahas apa pengaruh beda kala ini pada duga atau pada estimator. Nah, sebelum kita bicarakan apa yang dimaksud dengan model autoregressive distribution lag ini, yang nanti saya singkat sebagai ARDL, ya. Dan sebelum kita membicarakan ARDL ini, ARDL nanti ya, kita bisa perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, misalkan kita ingin tahu dampak iklan pada penjualan, gitu ya. Jadi dampak iklan. Banyak analis yang percaya bahwa orang ya mengingat iklan lebih dari satu kali ya. Jadi misalnya banyak analis yang percaya bahwa orang mengingat iklan lebih dari satu kali ya. Jadi misalnya kita melihat iklan suatu produk tertentu ya. Iya, jadi apa namanya? Banyak analis percaya bahwa orang akan mengingat iklan lebih dari satu kali ya. Jadi iklan itu bisa dikatakan akan mempengaruhi penjualan pada masa depan seperti halnya masa kini. Jadi maksudnya gini, jadi kalau kita melihat iklan, ya iklan suatu produk misalnya, tidak serta-merta kita ingin membeli produk itu atau tertarik untuk melakukan transaksi entah membeli gitu ya, yang jelasnya membeli. Nah, kita perlu waktu ya, jadi perlu waktu untuk ya mungkin setelah berapa bulan lagi baru kita tertarik untuk membeli gitu. Jadi efeknya itu tidak instan ya. Jadi mungkin saja juga kita tidak tertarik dengan suatu iklan pada awalnya, iklan produk tertentu, tetapi dengan penayangan yang berulang-ulang itu kita jadi tertarik, tapi efeknya juga tidak sekarang kan. Kadang iklan yang membuat produk tersebut memiliki iklan yang mungkin tidak kita terlalu suka iklannya gitu ya, tapi karena sering ditayangkan kita jadi penasaran kan gitu ya, kita jadi penasaran sehingga kita ingin misalnya atau tertarik dengan benda atau barang yang diiklankan gitu, jadi produk yang diiklankan itu. Artinya model kalau penjualan itu seharusnya juga menyertakan beda kala atau lag dari iklan itu sehingga menyebabkan atau menyebarkan, ini efeknya menyebar pada dampak iklan pada beberapa kala yang berbeda. Jadi misalnya iklannya sekarang, ini bisa jadi dampaknya nanti adalah misalnya pada saat XT plus 1, mungkin tak plus 1 plus 10 misalnya 10 bulan kemudian gitu misalnya. Atau XT sekarang ada iklan mungkin tidak lebih lama dari itu, misalnya XT plus ya kalau ini dalam hari mungkin 100 hari ke depan gitu ya, atau bulan dan seterusnya tergantung. Jadi efeknya ini ya efek dari iklan ini adalah, jadi efek dari penjualan iklan ini menyebarkan atau terdistribusi pada beberapa kala yang berbeda. Bisa jadi juga tidak hanya seperti ini, jadi bisa juga lebih pendek gitu. Oke. Nah, apa yang disampaikan oleh contoh ini ya memberikan gambaran kepada kita bahwa beda kala perubahan prediktor X itu dapat digunakan jika kita menganggap Y memengaruhi perubahan respon Y. Ya,
Maaf, ini harusnya X ya. Sorry, ini harusnya X, bukan Y mempengaruhi Y. Oke, ini kan saya salah. Jadi ilustrasi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa misalnya beda kala prediktor X dapat digunakan jika kita anggap X memengaruhi perubahan respon Y. Jadi di sini ini di X ya, X memengaruhi perubahan respon Y. Misalkan suatu teori mengatakan bahwa X1 memengaruhi Y dengan beda kala satu periode, namun X2 memberikan dampak saat ini, gitu ya. Jadi X1 memengaruhi Y pada dengan beda kala satu periode, tetapi X2 misalnya memberikan dampak pada saat ini. Jadi misalnya kita menyatakan seperti ini. Jadi YT ini dampak sekarang dari respon. Jadi penjualan sekarang misalnya, ini adalah iklan yang sebelumnya. Ini mungkin data yang lain gitu ya. Bisa juga kita iklan lain gitu misalnya ya. Jadi suatu teori mengatakan bahwa X1 memengaruhi Y dengan beda kala satu periode. X1 1T ya. X1T itu jadi periode sebelumnya, tetapi X2 produk sekarang pada waktu sekarang mempengaruhi Y pada saat ini. Jadi misalnya ada iklan yang ini, kalau kita menggunakan analogi iklan, ada iklan yang misalnya pada saat sekarang itu berpengaruh pada penjualan. Jadi orang banyak membeli gitu. Ya. Oke, misalnya apa iklan apa ya? Misalnya iklan masker gitu ya, alat-alat kesehatan untuk selama pandemi ini, masker, kemudian hand sanitizer dan lain-lain gitu misalnya. Mungkin dampaknya lebih cepat dibandingkan dengan produk lain nih. Misalnya ini XT1 adalah misalnya apa ya? Ya mungkin baju mungkin yang seperti iklan suatu produk baju atau pakaian lah ya, pakaian secara umum. Itu mungkin dampaknya tidak langsung sekarang. Jadi mungkin perlu waktu 1 bulan atau berapa gitu, atau satu satuan lah ya pokoknya, dari satu satuan waktu, satu periode gitu ya, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun atau apa gitu ya. Jadi T di sinilah satu satuan waktu. Nah ini yang kita sebut dengan lag, dan saya rasa kalian sudah tahu. Beda kala seperti pada saluran 12.1 disebut dengan beda kala atau lag. Sederhana, dan pendugaan untuk beta 1 dengan pendugaan kode bisa dilakukan dengan pendugaan kode terkecil, namun ada masalah yang disebut dengan masalah korelasi serial atau masalah autokorelasi. Nah, ini yang terjadi pada saat kalau kita ingin melakukan suatu regresi, apabila kita menggunakan data yang disusun berdasarkan waktu atau data time series, maka itu akan menunjukkan masalah korelasi serial atau autocorrelation. Nah, selain itu interpretasi pada koefisien juga akan berbeda gitu ya. Sebagai contoh, misalnya beta 2 mengukur pengaruh satu satuan unit X2 pada Y dengan mengasumsikan waktu terakhir X1 konstan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada interpretasi seperti yang regresi biasa, tetapi X1-nya kita anggap konstan gitu ya. Kita menginterpretasikan ini regresi pada sederhana, kemudian berganda, yang lainnya kita anggap konstan gitu. Ya. Nah, di sini lebih spesifik adalah waktu terakhirnya konstan. Tetapi kita juga bisa mengembangkan model yang lebih rumit ya, katakanlah misalnya mata kuliah bukan ini saya cuplik dari tema ini yang memang untuk ekonometri, tapi saya gunakan materi analisis regresi, tapi oke, di sini saya gunakan lagi. Jadi misalkan Anda ada suatu nilai mata kuliah analisis regresi lanjut, atau di sini mungkin lebih cocoknya ekonometrika ya. Bergantung pada seberapa banyak Anda belajar dalam malam sebelumnya atau hari-hari sebelumnya dan juga minggu-minggu sebelumnya gitu. Ya. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan model ini sebagai misalnya YT sama dengan beta 0 plus beta 1 XT. Jadi pada saat ujian kita belajar juga pada saat hari H gitu misalnya. Pagi sebelum ujian gitu katakanlah, atau kalau dengan sistem sekarang misalnya online ya kalian bisa aja belajar setiap saat kan, karena ini batasannya juga tidak ada gitu ya, hampir tidak terbatas sebenarnya kalau dengan ini ya. Beta 2 kali X min 1 jadi belajar pada hari sebelumnya dan belajar pada 3 hari sebelumnya dan seterusnya. Bisa kita buat seperti ini. Apa dalam contoh aplikasi dalam bidang ekonomi? Jadi bidang ekonomi adalah perhitungan GDP atau gross domestic product ya, GDP.
Jadi secara teori, secara ini, dari segi studi teoritis dan empiris mengatakan bahwa ekonomi memerlukan waktu untuk bereaksi terhadap persediaan uang. Ya, secara teori ekonomi mengatakan bahwa, dan studi empiris mengatakan bahwa ekonomi memerlukan waktu untuk bereaksi terhadap persediaan uang. Artinya, jika kita perlu waktu 2 tahun, maka beberapa pengaruh akan segera akan terasa dengan segera. Namun pada kasus yang lain kita memerlukan beda waktu yang setahun dan sisanya beda kala 2 tahun gitu. Jadi bervariasi gitu ya. Jadi artinya dampaknya tidak sekarang gitu. Ada yang segera, ada juga yang tidak. Jadi itu menjustifikasi bagaimana lag itu sebenarnya muncul seperti ini tadi ya, seperti kita bicarakan tadi pada awal pembicaraan tadi adalah iklan ini ya. Kemudian kita ambil contoh kalau kita belajar gitu misalnya ya, belajar dalam saat ujian, jadi kita bisa jadi saat hari kita juga belajar paginya misalnya kalau ujiannya siang gitu ya. Kemudian hari sebelumnya dan juga mungkin 3 hari sebelumnya atau mungkin seminggu sebelumnya gitu ya. Jadi di situ ada indeks waktu. Nah, di sini model yang saya bahas tadi 12.1, kemudian itu kita sebut sebagai model distributed lag. Oke, 12.1. Nah, kemudian pada 12.2 pada kasus yang berbeda, 12.2 harusnya ini ya, 12.2 muncul sebanyak 3 kali dan masing-masing pada beda kala yang berbeda-beda. Jadi ada 3 kali variabelnya, 1, 2, 3 gitu ya. 3 kali yang berbeda XT-nya waktu belajarnya ini, 3 kali muncul. Pada beda kali yang berbeda dan ini berarti bahwa nilai saat ini Y adalah fungsi dari nilai X ya, nilai X saat ini dan masa lalu. Oke. Jadi hal ini berarti nilai saat ini Y adalah fungsi dari nilai X saat ini dan nilai masa lalu. Jadi saat ini adalah XT, kalau kita lihat di sini XT, dan ini adalah masa lalu. Ini masa lalu. Ini masa kini. Oke. Kita bisa mengembangkan model 12.2 tadi menjadi model dengan beda kala berhingga sebanyak periode. Jadi kalau kita kembangkan ini yang 3 beda kala ini, XT, XT-1 dan XT-3 ini kita kembangkan sampai K misalnya. Dan kita namakan modelnya sebagai YT sama dengan alpha 0 plus beta 0 XT plus beta 1 XT minus 1 plus beta 2 XT minus 1 dan seterusnya sampai beta K XT minus K plus epsilon T. Ya. Jadi di sini kita bisa makan sebagai beda kala sebanyak K. Nah, koefisien beta 0 itu disebut pula sebagai short run. Di beta 0 disebut dengan short run, impact, atau multiplier. Oke. Karena koefisien ini memberikan perubahan dalam nilai tengah Y atau min dari Y setelah perubahan 1 unit setelah 1 unit perubahan 1 unit pada X ya, pada X. Jadi setelah perubahan 1 unit pada X. Pada X pada periode yang sama. Oke, jadi di sini sekali lagi beta 0 itu disilahkan ini sebagai short run. Short run tadi, short run. Saya nggak bisa. Oke, saya rasa cukup ini short run, impact, atau multiplier. Oke, jika perubahan pada X dibiarkan pada tingkat yang sama, maka beta 0
plus beta 1 memberikan perubahan nilai tengah pada periode berikutnya. Begitu pula dengan beta 0 plus beta 1 beta 2 akan memberikan perubahan pada berikutnya dan seterusnya. Ya. Jumlah parsial ini kita sebut sebagai interim, intermediate, atau multiplier. Setelah K periode kita akan peroleh ini. Sigma I sama dengan 0 sampai K, jadi betanya mulai dari 0 ya. Beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai beta K ini sama dengan suatu ini, yang tadi sama dengan beta, yang disebut sebagai long run, total, atau distributed lag multiplier. Dengan syarat jumlah beta ini ada. Ya. Jadi jumlah dari ini, I sama dengan 0 sampai K beta I itu sama dengan beta. Nah, di sini kalau kita lihat kembali ke persamaan 12.1, ya 12.1, 12.1 yang ini ya, yang tadi 1 plus beta 0 plus beta 1 X T min 1 dan seterusnya, X2T ada X1T dan XTT. Dan di sini ini adalah X-nya sama ya, gitu. Jadi cuma ada beda lag-nya saja gitu. Itu poinnya. Ini juga sama, jadi biar tidak ini yang jadi waktunya sekarang belajar, sebelumnya sehari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Jadi X-nya sama. Oke. Nah, lihat kalau kita lihat kembali pertama, meskipun pendugaan menggunakan kuadrat kecil, apa masalahnya? Ada multikolinearitas antar X. Kenapa? Karena datanya sama yang digunakannya. Itu adalah salah satu masalah dalam ekonometri, ya, atau dalam statistika secara umum. Kalau kita menggunakan regresi, ada multiko. Apa risikonya? Nah, kita sudah membahas itu. Jadi risiko dari multikolinearitas adalah estimasi koefisiennya tidak tepat, gitu ya, tidak tepat. Oke, dan apa dampaknya itu? Saya sudah mencontohkan waktu kita menggunakan analisis regresi berganda. Kedua, perhitungan GDP misalnya dalam bidang ekonomi itu secara teoritis koefisien B haruslah menurun ya secara teori dengan halus smoothly declining, namun kenyataannya bisa saja tidak demikian. Ya, jadi GDP ini perhitungan GDP haruslah menurun dengan halus smoothly decline, tetapi tidak demikian. Jadi ini adalah suatu studi empiris yang nanti berakibat terhadap bagaimana kita memperlakukan ini beta ini nanti. Kemudian yang ketiga, derajat bebas cenderung untuk turun. Ya, ini mungkin agak sulit dipahami apa maksudnya derajat bebas cenderung turun. Jadi kalau dalam statistika kita melakukan suatu pengujian dengan suatu parameter tertentu, kalau parameternya 1 misalnya T, satu parameter, maka nanti kalau kita menggunakan suatu statistik uji misalnya T gitu ya, maka satu parameter sudah berkurang, maka sisanya adalah N-1. Jadi dari N sampel satu parameter kita anggap sudah kita ambil, berarti sisanya adalah N-1. Nah, itu kira-kira ilustrasi sederhana dari derajat bebas gitu, meskipun penjelasannya ada yang lebih teoritis dari ini. Jadi ini yang cenderung turun, seperti ini kebebasan kita untuk memilih ini. Jadi kalau kita ambil satu, berarti yang kita bisa pilih adalah N-1 saja gitu loh. Dan seterusnya kalau ini turun, berarti misalnya sampai T, alfa, misalnya katakanlah N-3, berarti sudah turun dari kebebasan dari memilih N, berkurang dari N-1, berkurang lagi N-3 gitu. Oke. Baik, di sini masalahnya apa? Muncul multiko, kemudian muncul bahwa kenyataannya harusnya tidak begini gitu ya. Oke. Nah, sekarang terdapat apa yang sudah kita bicarakan tadi disebut dengan model apa? Model distributed lag. Ya, distributed lag. Jadi lag-nya itu yang menyebar, terdistribusi. Lag adalah ini kan gitu T-1, T-2 sampai T-K. Oke. Kemudian misalkan sekarang ada model ini, model distributed lag dengan satu regresor. Ya, satu regresor. Ya, satu regresor seperti ini. Jadi regresornya sekali lagi saya ingin katakan bahwa X-nya sama ya, hanya lag-nya saja yang digeser seperti kita bicarakan jarak waktu ya, time series. Jadi terdapat suatu model distributed lag
dengan satu buah regresor berikutnya YT sama dengan alpha plus beta 0 XT plus beta 1 XT minus 1 beta 2 XT dan seterusnya. Oke. Beda kalanya sampai tak beringa ya. Jadi kita bisa teruskan ya. Yang kita sebut sebagai infinite lag model. Jadi lagnya kita bisa teruskan sampai tak beringa. Oke. Model 12.5 ini lebih mudah kita tangani secara matematis ya. Ya bagaimana caranya? Jadi ada dua ya dalam hal yang menangani ini maksudnya mengestimasi nanti ya, mengestimasi parameter pada modelnya itu. Oke. Jadi yang pertama adalah estimasi ad hoc ya dengan batasan apa namanya a priori pada beta dengan mengasumsikan bahwa beta mengikuti beberapa pola. Jadi di sini cara yang pertama adalah kita anggap secara a priori atau informasi awal bahwa beta memiliki atau mengikuti beberapa pola yang tertentu yang kita anggap apa namanya kita tentu pola-pola sistematik yang diikuti oleh beta gitu, kita asumsikan begitu. Jadi dan kita tahu bahwa dalam regresor XT itu diasumsikan non stokastik atau paling tidak berkorelasi dengan galat epsilon. Kemudian tidak berkorelasi dengan XT-1, XT-2 dan seterusnya. Juga itu asumsinya juga non stokastik karena dia sama kan berdasarkan cuma digeser saja kan gitu. Satu XT-2 dan seterusnya. Bagaimana kita mengestimasi itu? Jadi estimasi ini bisa kita lakukan secara berurutan melakukan yang jadi pertama regresikan terhadap YT dan XT, kemudian YT dan dengan XT dan XT-1. Oke, saya tulis saja dulu. Jadi model ini ya beta YT sama dengan alpha plus 0 XT itu ya ini plus beta 1 XT minus 1 plus beta 2 XT minus 2 dan seterusnya. Kan gini. Jadi regresikan dulu YT dengan XT regresikan dengan X ya XT. Jadi YT diregresikan dengan XT dalam formula ini ya, dalam regresi dalam menggunakan notasi R. Kemudian YT dengan XT ini maksudnya sekuensial. Kemudian Y regresikan dengan XT XT minus 1 plus XT minus 2 dan seterusnya. Ya, jadikan secara berurutan atau sekuensial. Oke. Nah, ini kapan berhenti? Apabila koefisien pada regresi pada perubahan beda kala itu menjadi tidak signifikan secara statistika atau koefisien pada salah satu berubah dari tanda positif ke negatif atau sebaliknya. Jadi ketika kita estimasi ada perubahan tanda, itu misalnya kita bisa lakukan. Atau misalnya dari yang sebelumnya adalah menjadi tidak signifikan, ya. Tetapi di sini kalau kita lakukan ini ternyata ada beberapa permasalahan ya. Ini kita bisa lanjutkan terus ya. Ini juga bisa. Ada beberapa permasalahan. Pertama, tidak terdapat panduan bagaimana maksimum lag yang kita bisa gunakan. Nih. Kemudian yang kedua, saat kita mengestimasi beda kala yang kita gunakan berikutnya, mungkin terdapat lebih sedikit kebebasan yang tersisa, membuat inferensinya menjadi sulit. Jadi seperti ini tadi ya, kalau kita kurangi, jadi ini otomatis akan mengurangi, derajat bebasnya akan berkurang kan gitu ya. Kalau satu parameter berarti T minus 1, ini dua parameter, N minus 2, 3, minus 3, dan seterusnya. Seperti ini berkurang derajat bebasnya gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada daerah waktu ekonomi misalnya nilai-nilai beda kala yang berurutan ini cenderung berkorelasi tinggi. Jadi kemungkinan akan memunculkan multikolinearitas ya.
Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pencarian berurutan panjang beda kalanya membuka kesempatan sebenarnya untuk melakukan hal lain yang disebut dengan data mining. Ini di luar skop ya. Jadi itu yang dikatakan oleh saya kutip ini dari Gujarati sebenarnya. Saya lupa cantumkan di sini. Oke. Nah, ini pendekatan pertama. Jadi ini kita misalkan estimasi ad hoc. Jadi estimasi ad hoc ini memiliki beberapa kelemahan tadi. Ya. Jadi setidaknya ada 4 ini gitu ya. Nah, strategi berikutnya adalah menggunakan suatu pendekatan yang sangat dikatakan genius ya, yang disebut dengan pendekatan COIC untuk model distributed lag. Ya. Nah, COIC ini adalah mengusulkan suatu metode yang sangat brilian untuk mengestimasi model distributed lag ini. Ya. Bagaimana caranya? Jadi misalkan kita mulai dari model infinite lag distributed infinite distributed lag model ya. Jadi infinite lag distributed lag model. Jadi lagnya sampai kita beringat tadi seperti persamaan 12/5 ini ya. Seperti ini. Jadi mulai dengan model seperti ini. Kemudian asumsikan semua beta bertanda sama. Jadi betanya diasumsikan bertanda sama. Nah, ini penting ditegaskan bahwa ada asumsi beta bertanda sama. COIC mengusulkan semua koefisien menurun secara geometris seperti ini. Jadi beta K kita bisa nyatakan sebagai beta 0 kali lambda pangkat K. K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini tadi adalah salah satu pendekatan yang dikatakan dari awal menggunakan beberapa pola sistematik ini maksudnya ya, salah satunya menggunakan pola ini. Ya. Kemudian kalau beta K berbentuk seperti ini dengan lambda 0 sampai 1, nah, nilai lambda ini disebut sebagai laju penurunan atau rate of decline atau peluruhan atau decay. Decay dari distributed lag dan 1 minus lambda itu disebut sebagai laju penyesuaian. Nah, ini persamaan 12/6 kita bisa tulis juga sebagai ini ya. Beta K sama dengan beta 0 kali 1 minus lambda kali lambda pangkat K. Oke. Karena lambda berada antara 0 sampai 1 ya. Jadi kita bisa tulis sebagai 12/7. Nah, kemudian sigma dari beta K karena beta K lambda antara ini 0 sampai 1, beta K bisa kita tulis sebagai beta 0 plus kali ya 1 plus lambda kali K, jadi menggunakan ini lambda kuadrat dan seterusnya. Nah, karena ini adalah geometri, jumlah ini akan menjadi berhingga. Jadi asalkan ini, maka jumlah ini menjadi ini. Beta 0 kali 1 per 1 minus lambda. Oke. Kalau kita lihat kembali model 12/5, apabila kita sekarang ini, kita gunakan ini, jadi dari model 12/5 tadi, kita substitusikan beta K sama dengan beta 0 kali lambda pangkat K, jadi T sama dengan alpha kali plus beta 0 kali XT plus beta 0 kali, jadi ini adalah beta 1 kan, beta 1, ini adalah beta 2. Jadi beta 2 sama dengan beta 0 kali lambda kuadrat. Beta 3 sama dengan beta 0 kali lambda pangkat 3. Oke, dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Kemudian kita lakukan beda kala atau kita lengkan satu periode. Ya, sehingga kita peroleh YT minus 1 sama dengan itu. Alpha plus beta 0 kali XT minus 1 plus beta 0 kali lambda kali XT minus 1 dan seterusnya. Jadi lengkan satu dari sini. Jadi seperti teknik dalam deret waktu, kita lengkan satu kali, jadi T minus 1, jadi alfanya tidak ada indeks T, jadi tetap alfa plus beta 0, lengkan atau beda kala satu kali,
beta 0 ini ya, lambda kali lekan 1 kali jadi x t minus 2 beta 0 kali lambda pangkat 2 atau kuadrat kali x t minus 3 dan seterusnya sampai dengan epsilon t minus 1. Oke. Nah, jadi kita peroleh JT dan ini. Apa yang kita bisa lakukan? Jadi kita bisa kurangkan, ya, seperti nanti kita kurangkan. Nah, sebelum kita mengurangkan, kalau kita kalikan ini lambda pada YT minus 1, jadi ini kita kalikan lambda, jadi kita kalikan lambda ini. Jadi apa tujuannya? Jadi kita bertujuan akan mereduksi ini, karena di sini 12,9 itu ada lambda pada XT minus 1, di sini tidak ada. Kemudian sini adalah XT minus 2 cocok koefisien. Jadi kita kalikan lambda sekarang. Kita kalikan lambda YT minus 1 sama dengan lambda kali alfa plus lambda kali beta 0 XT minus 1. Ya. Jadi ini kalikan lambda kali lambda kan gitu ya. Oke. Plus beta 0 kali lambda XT minus 1 plus lambda kuadrat beta 0 XT minus 2. Nanti ada lambda epsilon T minus 1. Nah, ini. Kemudian kita kurangi untuk mendapatkan jadi YT dikurangi lambda kali YT minus 1 kurang ini. Ini dikurangi. Nah, oke, kalau ini dikurangi ini 12,9 kurangi alfa kali lambda kali YT minus 1, maka yang akan kita bisa yang akan hilang adalah apa? Jadi yang akan hilang adalah ini dengan ini kan gitu ya, L kuadrat dan seterusnya akan hilang. Dan tersisa nanti adalah ini. Sehingga kita peroleh YT dikurangi lambda kali YT minus 1 sama dengan alfa kali 1 minus alfa. Jadi di sini jadi YT beta 0 XT. Jadi ini hilang ya tadi ya. Plus epsilon T plus nanti lambda epsilon T minus 1. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita atur lagi, kita akan peroleh ini bawa ke kanan. Alfa kali 1 minus lambda, ini bawa ke kanan, plus beta 0, plus lambda kali YT minus 1, plus C, ya, kita namakan C. C T, jadi C T itu epsilon T dikurangi lambda kali epsilon T minus 1. Seperti ini C ya. Jadi ini C T. CXI ya, CT yang merupakan rata-rata berbagai atom infinite dari epsilon T dan epsilon T minus 1. Jadi ini kalau kalian ingat dalam jarak waktu ini disebut dengan apa? Moving average kan. Oke, nah tapi kita nggak bahas detail lagi karena sudah ada tempatnya sendiri ya. Moving average. Sehingga kita bisa tanda-tanda menjadi ini. Nah ini yang apa namanya? Yang telah dilakukan tadi, yang kita lakukan tadi disebut dengan transformasi koik. Ya. Nah di sini apa bedanya dengan apa yang kita lakukan sebelumnya? Di sini kita tidak ada XT, XT minus 1 dan XT dan seterusnya sampai XT. Hanya ada XT saja. Artinya apa? Multikonya sudah bisa kita hilangkan. Jadi di sini tidak ada multiko lagi. Nah, di sini multiko diselesaikan dengan mengganti XT dan minus 1, XT minus 2 dan seterusnya dengan ini. Inilah mengganti tadi lambda kali dari YT minus 1. Ya.
Oke, ini yang merupakan tadi kalau kita lihat lagi model-model ini, ada X-nya ini muncul ke multiko, ini sudah hilang. Ya, gitu. Oke, nah inilah yang disebut dengan transformasi Koik yang memang brilian untuk menyelesaikan ini gitu. Kalau kita asumsikan, nah sekali lagi dia mengasumsikan semua beta bertanda sama. Oke, nah nanti silakan baca lagi ini materi yang dalam bahasa Inggris itu yang sudah saya berikan, lihat di OSO ya. Model distributed lag itu dikarakterisasi atau dicirikan oleh apa yang disebut dengan median lag dan mean lag. Median lag adalah waktu yang diperlukan untuk separuh pertama atau 50% dari total perubahan dalam Y setelah perubahan satu satuan pada X, dan kita nyatakan sebagai median lag itu adalah minus log 2 bagi log lambda. Nah, ketika saya bicarakan log di sini, ini maksudnya adalah logaritma dalam terapan dan komputasi itu log ini sama dengan secara default itu dianggap logaritma natural. Jadi bukan log berbasis 2 ya, atau berbasis 10, jadi logaritma natural ya. Berbasis bilangan Euler 2,72 sekian-sekian itu ya. Oke. Min lag-nya dinyatakan sebagai ini. Min lag itu kita nyatakan sebagai lambda per 1 minus lambda. Oke. Baik. Nanti pada di materi itu ada data tentang bagaimana kita membuat apa namanya model distributed lag ya menggunakan R ya situ ya. Ada PPCE, ada PPDE. Saya lihatkan sekilas saja nanti. Jadi data ini adalah data tentang pendapatan sebenarnya ya. Saya buka dulu. Jadi di sini ada yang tadi ya, nanti saya ambil dari sini, jadi silakan kalian baca. Oke, ini yang saya bahas tadi. Jadi seperti ini ya, data ini. Data dari ya hubungan antara per kapita personal consumption expenditure, jadi pengeluaran konsumsi personal per kapita, dan pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita atau PPDI gitu. Jadi hubungan antara pendapatan per kapita dan PPCE. Jadi contoh itu yang kita bahas ini nanti ya adalah bagaimana PPCE berhubungan dengan PPDI yang dinyatakan dalam satuan ribuan dolar di Amerika Serikat pada periode 1959 sampai 2006 ya. Jadi di sini ya di sini kita melihat bahwa ini periode data untuk PPCI dan PPDI itu. PPCI dan PPDI itu adalah dalam ribuan 2000 per 2000 dolar selama sekian selama kurun waktu ya kurun waktu 41 tahunan ya 41 bukan 40 40 iya 47 tahunan gitu ya, sekitar 47 tahunan. Oke. Nah, di sini kita membaca data itu, saya akan demokan nanti ya. Saya lihat dulu datanya PPCE, membaca data, kemudian ya kita mengambil PPCE, kemudian ada PPCE 2, PPDI 2. Jadi karena ini datanya ini sebenarnya tidak ada yang tersedia, jadi datanya gini. Jadi saya copy ini ke dalam notepad, kemudian ini saya gabung
karena saya namakan PPC1 ini saya gabung nanti gitu intinya. Ini sama gabung gitu. Karena datanya tidak ada yang tersedia yang ini. Oke, kalian bisa ketik sendiri tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, jadi jadi gini datanya saya akan perlihatkan dulu. Saya lihat dulu dari oke. Tadi ya PPCE. Oh, PPCE, oke. Jadi ini datanya begini. Jadi betul-betul kopas dari data ini ya. Saya ambil contoh ini, data yang dari Gujarat ini. Jadi ini PPCE, PPDE ya seperti ini. Kemudian jadi karena saya kopas, jadi saya perlu data ini nanti harus digabung sama PPC dan PPC2 ini digabung, dan makanya PPDI, PPDI juga digabung gitu. Nah, itu satu kesatuan nanti. Oke, jadi ini yang dulu, kemudian ini berikutnya gitu, karena datanya tidak diatur dalam bentuk yang ini. Jadi bentuk seperti ini, jadi kita harus akali ya, gimana caranya gitu ya. Jadi data dari ini, jadi ini dulu, ini tahun berikutnya gitu ya. Karena harus idealnya kan cukup ini PPC dan PDI tapi ke bawah gitu sampai selesai. Tapi karena dinyatakan begini, jadi kita akalin yang di sini. Jadi koma dalam ribuan ini dalam R tidak perlu nanti ya, tidak perlu. Jadi cukup dengan ini saja, jangan diisi koma atau titik biar tidak salah nanti. Gitu. Seperti ini. Nah, sini apa namanya saya melakukan ini masukkan data. Nah di sini PPCE sama dengan ini saya jadikan seriesnya TS PPCE start nomor 1 preferensi karena data tahunan. Ini juga PPDI-nya juga sama. Jadi di sini saya gabung dulu PC1, PC2 jadi biar ini ya. Kalau ini C saja hanya menggabung ini dan ini. Setelah ini gitu. Kalau si bind dia menjadi dua kolom, hati-hati ya, jangan bukan si bind tapi C. Sini juga sama P ya, PDI dan PPDI 2. Ini label yang saya berikan tidak akan mesti seperti ini, data aslinya mungkin ya namanya apa, tapi karena tidak ada saya label seperti ini. Kemudian LPPC itu adalah lag dari PPCE. Kemudian ini ya, lagnya 1. Lag dari itu 1 kali. PPDI new itu adalah PPDI tanpa data pertama. PPCE new juga sama, PPCE tanpa data pertama. Kemudian LPPCE new itu sama dengan LPPCE minus lang. Jadi tanpa lang, data kesekian diabaikan gitu ya, tidak masuk. Nah, ini baru saya melakukan reg ARDL. Nanti kita lihat ini ya, apa output dari masing-masing itu. Jadi RL tadi kan melakukan ini dia ya. XT dan YT-1. Saya perlu lag ini dan saya jadi kita regresikan biasa sebenarnya. Jadi XT kita perlukan XT dan YT-1. Jadi disitulah YT yang di sini dinyatakan oleh PPCE tadi. PPCE tadi adalah lag dari PPCE. Ini adalah responnya. Respon. Prediktor. Ya. YT, ya. YT-1. Ini ya YT-1 XT ini ya YT-1 lag ini kebanyakan dari lag ya atau lag YT-1 ini YT. Oke. Nah, ini adalah summary atau luaran dari ini
reg R RDL. Inilah luarannya sampai RDL seperti ini. Summary ini ya, seperti ini. PPJE, kita lihat bandingkan dengan ini ada ya. Ini minus 252, ada perbedaan sedikit ya, karena ini saya manual menggeser, jadi kalau ada perbedaan di interceptnya sedikit 218,797 ya, kurang lebih seperti ini. Oke, 0,044, 0,0. Oke, ini P value-nya. Kalau kita lihat R square-nya juga tinggi ya, karena tadi. Nah, kalau kita lihat kembali, coefficient transformasi Quake telah mengubah model 12.1 menjadi model 12.3 yang bebas dari multikolinearitas. Nah, kita sandingkan luaran 12.13 dan kita perlu begini. Jadi lambda, kalau kita bandingkan ini dengan model ini, yang Quake ini ya, itu sama dengan alpha kali 1 minus lambda. Ini. YT sama dengan plus beta 0 xt plus lambda tadi apa y minus ya. Oke, ini apa yang kita peroleh ya, jadi intercept itu adalah ini ya, lambda apa kali 1 minus lambda. Kemudian slope-nya ini dan ini ya, jadi beta 0 c dan lambda. Oke, berarti di sini kita akan peroleh lambda ya, lambda. Yang peroleh lambda kita bisa hitung alpha, karena alpha kali ini akan sama dengan intercept. Jadi ini adalah intercept kan, ini intercept. Oke. Jadi lambdanya kita peroleh dulu. Jadi lambda ini akan menjadi nilai lambda, karena ini adalah lag-nya tadi ya, YT minus 1. Ini adalah XT. Ya. Kemudian ini ya, perhatikan ini. L kemudian dari lag ya. Jadi sebenarnya bisa di secara split kita tulis dengan lag biar lebih jelas ya, lag PPCE gitu, silakan aja. PPCE atau apa terserah ya. Ini adalah lambda, sehingga lambda kita peroleh ini, beta nolnya kita peroleh ini 0,213 ini. 1 lambda alpha kali 1 minus lambda sama dengan minus ini, sehingga kita peroleh alpha topi nanti ya. Alpha topi kita peroleh, alpha topi kan sama dengan minus 250 1 minus 3. Oke, 1 dikurangi sekian, itu nilai alpha nanti kan gitu. Satu dikurangi ini dulu berapa, sama dengan sekian. Nah, kita tidak tertarik dengan alpha, tapi kita melihat beta ya. Jadi di sini beta 0 sama dengan ini, beta 1 sama dengan apa tadi? Kalau beta K sama dengan lambda kali beta 0 kali lambda pangkat K kan. Jadi beta 0. Beta 1 berarti beta 0 kali lambda pangkat 1 ini. Kedua, beta 0 kali lambda pangkat 2 dan seterusnya. Ketiga ini. Ini nilainya. Nah, beta 0 tadi disebut sebagai short run ya, multiplier. Dan penjumlahan nilai beta topik kita sebut sebagai intermediate run multiplier. Short run multiplier dan intermediate run multiplier. Kemudian long run multiplier diperoleh dari ini ya, sigma K sama dengan 0 sampai sehingga beta topik K. Jadi jumlah dari ini
Jadi betanya adalah ini ya, beta, kemudian per 1 minus lambda. Lambda ini 1 minus lambda sama dengan 1,054213. Nah, fungsi konsumsi jangka panjang atau long run-nya kita bisa tulis sebagai ini. Jadi PPCE pada waktu T sama dengan minus 1240,7316 plus 1,0544 ppdi. Jadi lihat di yang PPCE beta ya long run ini dari sini sebelum. Oke. Ya, yang diperoleh dengan membagi konsumsi jangka pendek atau short run dengan kedua sisi dengan 1 minus ini ya, 0,2 sekian sehingga diperoleh angka ini. Nah, kita juga bisa menghitung nilai median lag seperti ini minus log lambda per log lambda ini cuma 3,0689 dan min lagnya lambda per lambda kali 1 minus lambda kali sama 3,94663. Oke, ini nanti silakan dibaca ya. Oke. Materi ini tidak banyak ya, hanya mengungkapkan pentingnya mengenai beta kala atau lag dalam memodelkan regresi dengan distributed lag. Jadi lag yang X-nya yang menyebar sehingga dengan transformasi Coik itu akan menjadi lebih menghilangkan multiko, dan multikonya ini sebenarnya sudah diganti oleh YT-1 gitu pada dasar yang tanda petik ya. Jadi dihilangkan oleh ini, tidak ada multiko sebenarnya. Jadi ada yang ada hanya masih masalah korelasinya dengan YT-1 pasti kan gitu. Itu saja bedanya. Tapi multikonya sudah tidak ada. Itu yang lebih penting ya. Oke, ini ada beberapa tambahan. Tidak akan ini. Saya hanya akan fokus ke situ saja. Jadi ya topik ini nggak akan panjang, nggak padat sih sebenarnya. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan, sebelum nanti kita coba dengan ini ya, apakah ada pertanyaan dulu, silakan kalian amati dulu, baca sekilas. Oke, saya tinggal sebentar.
Baik, saya lanjutkan lagi, maaf tadi saya harus pindah ke acara satu lagi, karena harus ada acara paralel, jadi saya maaf itu sebentar. Oke, jadi tadi kita mempelajari ini ya, apa namanya, bagaimana kita memudahkan ini kondisi ya, apa namanya, memudahkan agresi. Kalau kita lihat bahwa di sini tidak ada lagi, eee, apa namanya, tidak ada di sini ya, tidak ada lagi, PPDI ini ya, T-1 dan seterusnya gitu ya. Digantikan oleh ini yang merupakan lag dari atau beda kala dari PPCE gitu ya. Nanti kita lihat, nanti kalian baca dulu materi ini ya. Di sini ada bahasa Inggrisnya, fokuskan pada persamaannya. Jadi kita persamaan atau matematikanya aja. Jadi apa namanya, secara umum harusnya kalian bisa melihat itu gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat rasionalisasi atau kenapa atau bagaimana model ini bisa kita bandingkan dengan model yang lain, dan kemudian bagaimana kita menjustifikasi itu sebenarnya gitu ya. Saya pikir ini akan hanya opsional saja, jadi kalian cukup paham yang sampai tadi, ya kan ini juga tidak banyak materinya ya. Jadi model Koek itu yang telah kita bahas tadi, bersifat ad hoc ya, yang murni hanya merupakan proses aljabar dan kurang justifikasi teoritis gitu ya. Nah, kalau kita misalkan kita postulasikan model sebagai ini, yaitu sama dengan beta 0 plus beta 1 XT bintang, dengan Y menyatakan permintaan untuk uang dan X menyatakan equilibrium, optimum, ekspektasi jangka panjang gitu ya, atau lajur normal dari suku bunga atau rate, dan karena X tidak bisa diamati langsung, maka kita bisa asumsikan bahwa ekspektasi dibentuk dari hipotesis seperti jadi XT bintang dikurang XT minus 1 bintang sama dengan gamma XT dikurang XT bintang. Oke, jadi ini yang disebut dengan koefisien ekspektasi pada saat gamma berada pada 0 sampai 1 tadi. Dan hipotesis pada 12.28 ini disebut dengan ekspektasi adaptif atau adaptive expectation, dan atau juga disebut juga dengan ekspektasi progresif atau ekspektasi dalam pembelajaran atau error learning. Persamaan ini kita bisa tulis sebagai, kalau kita uraikan lagi bahwa atur lagi persamaan ini, terusnya kita atur lagi, kita akan peroleh XT bintang sama dengan gamma XT ya, gamma XT kali 1 minus gamma, jadi 1 minus gamma. Jadi gamma ini masih ada pada XT bintang kalau kita jabarkan tadi ya. XT bintang sama dengan gamma XT kan gitu ya. Plus XT minus 1 bintang kita kelompokkan XT minus 1 bintang. Sehingga ada gammanya. Oke. Ini akan menjadi 1 minus gamma XT. Oke, XT bintang. Kemudian kalau kita substitusikan ke persamaan 12.27 ini, XT bintangnya kita substitusikan, kita akan peroleh ini beta 0 plus beta 1 gamma xt minus gamma xt bintang seterusnya ya. Kemudian ini beta 0 plus beta 1 gamma xt. Lakukan lagi ini dengan cara yang sama tadi, maka kita akan peroleh seperti ini. Ya, dan seterusnya. Oke. Bentuk ini apa namanya, merupakan seperti menjustifikasi apa yang kita lakukan tadi pada model Koek tadi. Oke. Itu. Jadi ada juga yang lain yang disebut dengan penyelesaian parsial ya. Jadi saya tidak akan bahas ini ya. Jadi saya pikir itu saja yang model Koek, jadi sampai ini jadi opsional saja. Jadi saya pikir cukup yang seperti itu aja. Nah, nanti kalian baca ini sampai pada yang ini aja. Oke. Untuk mendapatkan idenya. Jadi ada beberapa kecil tidak bisa terlalu detail ya. Jadi ini bisa jadi topik, dan ini sudah pernah jadi topik ya. Oke. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita melakukan ini dalam ajar ini. PPDS saya lupa di mana nih. Di mana? Oke. Oke.
Oke, kita bisa lakukan itu. Oke, bisa statistika. Saya punya ini, jadi saya ada R data untuk ini seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti biasa saya set ini dulu. Oke, ya, jadi data saya perlihatkan dulu data. Jadi tadi saya sudah perlihatkan datanya seperti ini. Data yang karena kan saya kopas dari buku. Jadi harusnya data itu PPCE, PPDE begini ya. Ini ke bawah terus dan disambung data 1983 di sini ya, 1983. Nah, andai kata kita punya data seperti ini dan mungkin akan sering ada data seperti ini dari suatu buku atau apa gitu, tidak sesusun sesuai dengan ini. Cara seperti ini masih mudah kita bisa lakukan karena kita ambil data ini gabung, ini juga sama, ini dan ini gabung. Headernya kita sesuaikan aja ya. Kalau data aslinya itu tidak ada ini, karena hanya begini saja ya. Jadi dia akan membantu, jadi beri label tambahan sehingga kita mempermudah. Jadi saya akan perbedakan apa yang saya maksud. Jadi data ini saya masukkan dulu ke R, nah, PPCE data. Nah, ini prosesnya seperti ini. Oke, mungkin lebih tepatnya di sini head saja, gunakan head untuk melihat 6 data print pertama ya, 6 data pertama gitu ya. Head data. Jadi seperti ini. Oke. Saya clear aja dulu ini biar clear. Saya ulangi di sini. Oke, head. Jadi ini. Jadi masalah adalah saya perlu data ini PPCE ke bawah dan disambung ini gitu. Itu jalan ceritanya. Jadi ini ke bawah dan ini. Tentu saja tidak ada 6 ya, ini hanya head, ini hanya menampilkan 6 saja. Ini dan ini, kemudian PPDI dan PPDI 2. Oke. PPCE sama dengan ini saya gabung digabung. Ini bukan C-bind ya, yang nanti hati-hati kalau C-bind dia tidak akan berubah. PPCE-nya ada 2 tapi dalam bentuk data frame. C, masukkan ini PPCE, data PPCE yang ini. Kemudian PPCE 2, ini akses di dana dolar PPCE 2. Oke. Jadi yang saya perlukan seperti ini. Nah, ini 886, 8883, nanti ada data yang ke sekian. Ini 15 ini ya. Dan terakhir ini. Dengan cara yang sama saya lakukan juga dengan data PPDI. Seperti ini. Nah, saya perlu tegaskan lagi, tidak mesti kita melakukan ini tergantung struktur datanya. Kalau sudah datanya PPCD tidak perlu melakukan hal seperti ini ya. Ini karenanya teknis data yang ini ya. Kemudian plot PPCD dan PPDI. Oke, kita melihat ini linear ya, linear dalam jadi seperti ini. Oke, PPDI dan PPCE-nya seperti ini, di linear. Oke, kemudian apa PPCE saya buat ini menjadikan tipe dari waktu PPCE. Sebenarnya ini tidak harus kita lakukan ya, karena saya perlu nanti melag saja. Jadi frekuensi sama dengan 1, sama-sama. Oke. LPPCE ini sama dengan lag PPCE. Jadi ini kalau membingungkan biar tidak dipikir apa ini bisa diganti dengan lag, terserah ya. Ini lag L itu kependekan dari L sama dengan lag. Oke. Ambil satu satuan lagnya. Oke. Kalau kita mau lihat ini akan menjadi begini. Oke, di lag. Jadi kita lihat PPCE ini kan digeser 1 akan terpotong ini PPCE lag PPCE 1 lagnya sekali. Oke, PPCE. Oke, oke, PPCE lag. Ya, lag 1.
Oke, PPDE, ini tidak pengaruh sebenarnya lag. Oke, ini PPDI new, PPDI minus tanpa yang pertama ini yang lag yang sebenarnya. Sorry, ini harusnya tidak perlu lag. Oke, ini lag, ini nggak berubah dia sebenarnya lag 1 ya. Oke, ini PPDI ini yang benar sebenarnya PPCE, LPPCE yang minus. Oke, sebenarnya nggak ini. PPDI ya, PPDI-nya adalah ini bergeser 1, jadi ini yang diambil ya sampai di sini. PPCE new, jadi tidak masukkan data pertama itu sebenarnya. XT-1-nya itu yang saya maksud sebenarnya ya. PPCE-nya kan mulai dari ini ya. Akan diambil ini aja. Nih, oke, sudah. LPPCE ini LPPCE new sama dengan LPCE minus length. Jadi ini tidak length PPCE itu adalah panjang dari ini 48. Jadi ini yang tidak saya sertakan gitu ya. Kita lihat saja. LPPCE new. Jadi PPCE-nya ini PPCE tidak termasuk data yang saya gunakan yang tidak terakhir, tidak ada di sini. Oke. Kemudian saya regresikan summary seperti ini. Oke. Ya, itu saja yang ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi signifikan, kuadratnya tinggi, jadi tidak ada lagi lag di sini ya, jadi hanya diganti oleh lag dari PVC ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian oke, sini juga ada. Oke, ya saya rasa itu mungkin saya akan, kalau kalian mau coba silakan ya nanti dicoba. Baik, ya oke, PPC, PPDE, kemudian ya, interpretasinya tadi sudah saya berikan. Jadi cukup seperti itu saja. Jadi nggak semua saya ambil dari sini. Jadi terlalu panjang ini. Ada yang non-linear juga. Jadi ini sudah dan sebagian kecil idenya. Jadi intinya begini, apa namanya model yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa lag itu adalah masuk akal untuk kita gunakan. Jadi seperti contoh penggunaan iklan tadi ya, iklan suatu barang itu berpengaruh terhadap penerimaan orang sehingga akan menjadi penjualan bagi perusahaan itu setelah sekian waktu gitu ya. Oke, jadi hari ini cukup singkat pertemuannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita bisa akhiri. Nanti saya berikan waktu kalian untuk membaca ini. Videonya akan segera upload. Mungkin nggak akan banyak ya. Terlepas dari tadi ada masalah teknis ya dengan ini saya tadi. Oke, jadi saya cukup untuk ARDL segini. Nanti kalian baca. Kalau ada pertanyaan silakan posting di grup atau WA saya nanti aja saya gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada yang ingin bertanya apa yang ada yang kurang jelas? Ada yang terlewat tadi mungkin? Sejauh ini dari saya belum, Pak. Oke, ya, yang lain belum ya? Sejauh ini dari saya belum, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian ada. Nanti kalian baca, nanti video-video lain sudah saya upload, tapi nanti kalau kalian perlu ya silakan aja di ini sendiri. Kalau saya belum tahu di kelas nanti ada di YouTube gitu ya, silakan lihat sendiri nanti. Nah, kalau kalian melihat ada sesuatu yang janggal dengan video, ada yang aneh atau apa, nanti silakan info ke saya ya. Ada yang misalnya ada yang lag terlalu lama, misalnya ada kosong gitu, nanti saya cut di sana nanti diedit lagi nanti mudah-mudahan ini membantu ini kalian. Oke, jadi kita selesai lebih awal dikit ya. Sebenarnya tidak akan pengaruh banyak karena kalian harus mencoba ini ya. Oke, nanti saya akan apa namanya? Saya akan posting ini mungkin di grup aja yang biar kalian bisa langsung coba nanti data dan ininya ya.
Oke, untuk skripnya ini materinya sudah tinggal saya juga akan saya upload semua, jadi tunggu sabar saja ya. Oke, saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan, saya selalu terbuka untuk itu. Silakan. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu aja. Semua orang hadir sepertinya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Saya close dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Brian dan lain-lain yang lain ya. Ya, sama-sama. Pak. Ya, yuk. Pak, selamat